Jadi pada saat istirahat masuk ke kelas, dia tidak mau duduk pada saat itu. Dia hanya berdiri di meja dan memandang saya kedip-kedip gitu. Saya bilang, saya samarkan namanya misalnya, Andi duduk, saya bilang gitu dengan bahasa duduk. Biasanya dia langsung duduk, tapi dia itu diem, lihat saya sambil seolah-olah mau bicara tapi tidak ada suaranya. Terus saya pikir, kenapa ya anak ini, saya dekati. Terus waktu itu saya, loh kok bau belerang ya. Di balik setiap langkah kecil seorang anak menuju masa depan, ada sosok luar biasa yang tanpa lelah mengabdikan dirinya. Ia adalah guru. Lebih dari sekedar pendidik, ia adalah pelita yang menerangi jalan, terutama bagi mereka yang membutuhkan perhatian lebih, para siswa luar biasa. Inilah kisah dari guru Umi Salmah, menceritakan tentang dedikasi yang tak tergoyahkan, tentang keyakinan bahwa setiap anak memiliki potensi yang luar biasa. Perjalanan seorang guru yang tak hanya mengubah masa depan, tetapi juga menyentuh kehidupan. Saya menjadi guru mulai tahun 1988. Jadi sudah 35 tahun lebih ya. Saya tertarik itu ini. Kalau untuk mengajar anak-anak tidak dengan hambatan di sekolah reguler itu standar ya. Tapi kalau dengan anak-anak disabilitas, kita bekerjanya itu dengan hati ya. Kita harus sepenuh hati dengan perasaan yang pasti kita menjiwai masing-masing anak. Walaupun di kelas saya itu ada 5 ya, ada 6 anak. Masing-masing anak itu dengan karakter yang berbeda, dengan kepribadian yang berbeda, dengan kemampuan akademik yang berbeda, intelektualnya juga berbeda. Maka walaupun kita mengajarnya secara klasikal, tapi layanan kita berikan secara individual berdasarkan jenis kebutuhan masing-masing anak. Saya menjadi guru di usia 22 tahun. Kebetulan masih gadis ya pada saat itu. Alhamdulillah saya sudah diangkat menjadi PNS di Jember karena saya kan aslinya dari Jombang, Mbak. Dan murid saya usianya lebih tua dari saya pada saat itu. Dia hambatan intelektual di mana dia tidak mampu berkomunikasi tetapi mampu memahami perintah dan larangan. Saya masih gadis dan murid saya pada saat itu pup di celana. Jadi pada saat istirahat masuk ke kelas, dia tidak mau duduk pada saat itu. Dia hanya berdiri di meja dan memandang saya kedip-kedip gitu. Saya bilang, saya samarkan namanya misalnya, Andi duduk, saya bilang gitu dengan bahasa duduk. Biasanya dia langsung duduk, tapi dia itu diem, lihat saya sambil seolah-olah mau bicara tapi tidak ada suaranya. Terus saya pikir, kenapa ya anak ini, saya dekati. Terus waktu itu saya, loh kok bau belerang ya. Ternyata ada pup di celana. Ya mau tidak mau saya sebagai guru bertanggung jawab ya dengan kondisi siswa saya bawa ke kamar mandi. Saya ini kan ya saya bersihkan ya karena saya masih gadis ya dengan usia itu saya sambil merem Mbak. Jujur sambil merem saya kan. Terus kan belum ada HP ya pada saat itu, jadi kita tidak bisa telepon bapaknya. Terus saya bilang, tunggu di sini, ibu cari ganti celana karena ini sudah kondisi kotor ya. Sudah saya kerojoki, saya masukkan di kresek. Saya tinggal di kantor untuk mencari, mungkin ada baju-baju karnaval dan sebagainya. Dan alhamdulillah ada baju sakera, celana sakera yang saya pinjamkan. Sementara saya masih mencari, dia sudah keluar dengan wah itu muridnya siapa gitu. Jadi saya lari ngejar si itu murid saya itu. Jadi itu rasanya sebuah kenangan ya karena saya masih gadis dengan murid yang usianya lebih tua dan diberikan satu pengalaman yang mendalam. Tapi ya semoga dia masuk surga karena sudah meninggal.
bekerja bukan hanya pengabdian, bukan hanya mencari finansial, tapi kita bekerja dengan niat ibadah. Kita bisa melakukan hal-hal yang kecil, yang sederhana, tetapi bisa menyenangkan anak. Kita bisa melakukan hal yang kecil, yang sederhana, yang bisa menuntun anak ya, mampu memahami tentang adab, tentang sopan santun, tentang etika. Jadi ketika murid saya itu yang semula tidak bisa mengucapkan selamat pagi, assalamualaikum, ketika bertemu lalu mengucapkan selamat pagi, assalamualaikum, bisa salaman, mencium tangan, itu kan sudah suatu pembelajaran ya. Jadi perubahan tingkah laku ya, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, tidak bisa mengucapkan ibu lalu bisa mengucapkan ibu. Nah, itu adalah suatu kebahagiaan buat kita. Alhamdulillah kebetulan saya juga punya grup alumni ya. Dan kami mempunyai komunitas Rumah Sahabat Umi. Itu ini orang tua murid itu kan kadang-kadang gimana ya Bu kalau anak saya sudah lulus, ini terus bagaimana, kemana dan sebagainya. Maka melalui komunitas Rumah Sahabat Umi ini kita melakukan pendampingan. Jadi kita pantau anak-anak yang sudah bekerja di mana, lalu apakah dia juga mendapatkan hak-haknya sama seperti pekerja yang lain, lalu anak-anak yang punya